Walaupun miskin tidak masalah, tapi jangan makan ibaratnya sekali-kali ya sampai pagi masuk Kristen. Ya, jangan murtad. murtad bener. Oke ya, karena ibu, kakek maupun anak cucu semua ya. Miskin boleh, tapi jangan Biar sampai biar murtad. beres Iya kan? Iya. Relawan Infak Dakwah Center atau IDC ditemani pakar kristologi ternama Ustadz Insan Mokoginta melakukan belusukan ke rumah keluarga mu'alaf, du'afa, dan yatim. Kali ini relawan IDC mendatangi keluarga almarhum Ganda Korwa, seorang mu'alaf yang wafat meninggalkan istri dan 5 anaknya. Mendiang Ganda Korwa adalah pria asal Indonesia Timur yang sebelumnya penganut Kristen taat. Ganda Korwa pernah menjadi polisi dan akhirnya ia mengikrarkan 2 kalimat syahadat bersama seluruh keluarganya. Ganda Korwa wafat sebagai seorang muslim pada Februari 2016. Kini istri dan anak-anaknya sedang mengalami kesulitan memenuhi biaya hidup sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muslimin yang kami hormati, hari ini kami bersama teman-teman sedang mensurvei ada beberapa keluarga mu'alaf, miskin, dan juga yatim yang perlu barangkali untuk kita carikan dana untuk membiayai sekolah mereka. Dan ada juga nanti untuk keluarga mu'alaf, miskin, tetapi yang punya anak 6 orang, tapi ke-6 anak ini semua sekolah tahfidzul Quran. Nah, mereka semua berhenti sekolah karena orang tuanya tidak bisa membiayai anak-anak mereka. Tapi sangat disayangkan, ada yang sudah hafal 15 juz, ada yang hafal 8 juz, ada yang hafal 2 juz, tapi semua ini berhenti sekolah karena orang tuanya tidak sanggup untuk membiayainya. Karena orang tuanya begitu jatuh dalam bisnisnya, tinggal saat ini tinggal jual empek-empek keliling-keliling sehingga tidak sanggup untuk membiayai anak-anak mereka. Hari ini kita akan mensurvei mereka semua ini apakah layak diberi bantuan atau tidak. Mudah-mudahan para muhsinin ada yang tertarik untuk ikut berpartisipasi membantu untuk kelangsungan biaya hidup maupun sekolah mereka. Ini kami sedang berada di daerah Kelapa II, Cimanggis, Depok. Tepatnya kampung apa ini, Pak? Kampung apa? Jagakarsa, ya. Adapun maksud kunjungan kami hari ini yaitu untuk mensurvei langsung keberadaan keluarga Bapak Ganda ML Korwa, seorang mu'alaf yang baru meninggal lebih kurang 2 tahun lalu ya. Belum ada. Seorang 2016 Februari. Oh? Februari 2016. Baru meninggal 5 bulan yang lalu. Nah, kebetulan beliau ini seorang mu'alaf, dan ini bapaknya juga ini Pak Hari Kawingian, mu'alaf. Saya sendiri yang mengislamkan beliau, ya, saya sendiri yang mengislamkan beliau beberapa tahun lalu. Nah, ini mantunya ini bernama Ganda Korwa yang meninggal tanggal 15 Februari 2016. Istrinya ini namanya Inge ya, Mbak Inge ya. Mbak Inge namanya ya. Ya. Adapun anak-anak dari keluarga mu'alaf ini ada 6 orang. Ya, 6 orang. Yang tertua ini namanya Ricky ya. Ricky kelas berapa? SMK kelas 1. SMK, baru tamat SMP. SMA. Kemudian yang kedua Agnes. Ini? Iya. Kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7 SMP kelas 1 ya. Kelas 7 ya. Kemudian yang ketiga Marcelo. Mana Marcelo? Ini. Nah, namanya keren-keren ini ya. Marcelo. Yang keempat namanya Angelin.
Mana Angelin? Nah ini Angelin ya. Usianya baru kelas 2 SD ya. Kelas 2 SD. Ini kelas apa? Ini kelas 4. Kelas 4. Terus yang kelima Michela. Ini Michela. Lahir 2010, baru 6 tahun, belum sekolah ya. Dan yang terakhir Indira, yang masih bayi. Iya. Nah, perempuan, baru usia berapa Bu? Nah, 11 bulan. Baru 11 bulan ya, lebih kurang 11 bulan. Nah, keluarga ini termasuk keluarga yang kurang beruntung, kurang mampu. Untuk membiayai hidup mereka tentu orang tua kesulitan, apalagi kakeknya. Mereka bersandar pada penghasilan kakeknya. Kakeknya ini mualaf yang saya Islamkan. Beliau ini kerjanya hanya sebagai tukang parkir, ya, hanya sebagai tukang parkir di salah satu minimarket, ya, yang ada di Kelapa Dua. Ibunya sebagai ibu rumah tangga, hanya di rumah saja, ya, tidak punya penghasilan. Nah, untuk membiayai 6 orang anak yang diantaranya 5 ada sekolah, ya, 4 yang sudah sekolah, tentu sangat berat, tidak memungkinkan. Oleh sebab itu kedatangan kami ke sini untuk survei, melihat langsung kondisi ekonomi mereka, tempat tinggal mereka juga ini sangat tidak memadai. Saya lihat kontrakan ini Pak ya, lebih kurang cuma 3 kali 7 meter, ya, 3 kali 7 meter dihuni oleh 9 orang, ya, 2 keluarga, ya, 2 keluarga 9 orang. Ukurannya hanya 3 kali 7, sementara ruangannya kita bisa lihat ini sangat tidak memadai. Barangkali boleh Ibu, kita mau lihat sebentar ke dalam. Ya. Coba dikasih jalan sebentar. Ya, dia aja apa adanya Bu, apa adanya? Ya, apa adanya. Nah ini seperti ini kamar tidur, ya. Ini kamar tidur ini, maaf geser Bu sedikit, berantakan sekali. Kira-kira ditidurin berapa orang nih Bu? Dari sini anaknya ini 6 anak. Iya. Ini 6 orang anak hanya tidur di ruangan 3 kali 3, ya, 3 kali 3 dengan kondisi yang sangat-sangat tidak pantas, ya, berantakan juga. 6 orang tidur ruangan segini. Kemudian dapurnya ini, dapurnya hanya ukuran 1,5 kali 2. Ini dapurnya kecil dan ada kamar mandi 1. Dapur sama kamar mandi ya lebih kurang 2,5 kali 2,5 lah, ya, 2,5 kali 2,5. Ini sudah lihat kondisinya sangat memprihatinkan. Dihuni oleh 9 orang, 2 keluarga. Makanannya. Ini makanannya apa? Ikan teri ini. Ikan teri sama apa? Bihun. Bihun. Ya. Ini rak lemari cuma 1. Iya. Berantakan juga. Berantakan aja nggak ada tempat. Ini tempat pakaian untuk 9 orang segini saja nih. Seperti ini, lemari pakaian untuk 9 orang segini bentuknya. Ya, ini juga sudah rusak. Ini ada juga. Semua serba berantakan. Berantakan. Saya bermasalah kartu keluarga masih terdaftar Kristen. Tapi karena sudah masuk Islam, ini belum dirubah-rubah. 3 kali ganti. Sudah dirubah oleh pihak kelurahan, tidak mau merubah agamanya, sudah Islam. Karena bapaknya sudah cukup lama kan mualaf kan. Saya yang kakeknya juga sudah masuk Islam, saya yang Islamkan. Cuma oleh kelurahan mereka belum merubah agama mereka dari Kristen ke Islam. Masih terdaftar Kristen, tapi mereka pada dasarnya sudah Islam gitu. Nanti kan saya bilang nih gimana saya dari kelurahan, saya lari langsung ke wali kota paling belakang, saya masuk bagian percetakan.
saat ini kita akan menyaksikan ada sekeluarga dari Bapak Hari Kawenian yang akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun sebelumnya kami ingin menjelaskan bahwa awalnya Pak Hari Kawenian ini pertama kali saya syahadatkan beberapa waktu yang lalu. Nah, pada saat ini anaknya bernama Inge Kawenian bersama cucu-cucunya juga, ini Ricky dan Agnes, mengikuti jejak kakeknya, bapaknya akan kami syahadatkan pada saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Gimana? Alhamdulillah sah. Sah? Ya, sah. Ya, alhamdulillah, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, pada saat ini kalian resmi menjadi orang Islam muslimah, ya. Dan untuk itu dosa-dosa kalian yang lampau insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kamu bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Pribadi saya dulu waktu saya lagi susah, ada datang ke rumah keluarga. Mereka cuma bilang, kan kamu udah lain sama saya. Sedangkan kamu kan agama kamu udah lain sama saya. Saya bilang apa bedanya? Saya bilang, kan kamu Kristen, saya Islam, tetap aja kan sama, satu Tuhan juga. Ah enggak, nggak usah datang lagi ke situ. Lebih baik nggak usah kenal lagi dah. Datang satu lagi keluarga, udah lebih baik karena kembali lagi Jogja, ikut lagi datang ke gereja kebaktian. Enggak deh tante, kita nggak bisa kalau begitu. Kita udah nggak bisa lagi mau datang istilah mau menduakan Tuhan segala. Saya takut nanti dosa saya tambah lebih besar. Karena saya orang berdosa, tambah berdosa lagi saya nantinya. Saya ingin diri saya biar nanti matinya saya bisa masuk surga, tidak melalui lain-lain. Cuma itu aja saya pesan sama tante saya. Apalagi kan anak-anak kan harus mesti sekolah, biar bagaimanapun kan harus sekolah. Itu aja sih harus. Iya, buat makannya kan, kalau makannya kan gampang, ada kakek neneknya. Maksudnya kan kalau Tapi pun sekolah itu pun aja. makannya kan Iya, maksudnya- pas-pasan juga ya. Iya, Iya. pas-pasan emang kalau benar. Berapa hasil kakek? Saya tanya sama kakek ini. Nah, kata anaknya biaya sekolah yang sangat dibutuhkan. Kalau makan didapat juga dari penghasilan kakeknya ini, Pak Heri. Saya tanya, Pak Heri punya penghasilan berapa per hari? Kalau per hari saya parkir paling dapat 80 80.000 per hari. per hari, Setiap itu kalau nggak masuk nggak dapat dong. nggak dapat. 80 hari untuk biaya 9 orang. Jadi kita bisa bayangkan penghasilan sebagai tukang parkir hanya 80.000 untuk membiayai makan setiap hari 9 orang. 80.000 gini sama parkir berikut hasil dari dagang. Oh, itu sudah double. Jadi dimasukin jadi 80 semua. Ya, semua 80 dia sambil jualan kecil-kecilan sambil parkir total hanya 80.000. Nah, ini untuk biaya makan sehari-hari 80.000 menurut saya ini sangat minim sekali. Tentu sangat mustahil bisa membiayai cucunya untuk sekolah. Membiayai hidup dan penghidupan keluarga mualaf miskin dan yatim ini, kakeknya Pak Heri Kawenian, beliau juga mualaf yang pernah saya islamkan, bekerja hanya sebagai seorang juru parkir. Di samping dia sebagai juru parkir untuk menambah biaya hidup mereka, beliau juga sambil jualan kopi ya, jualan kopi atau teh panas dan sebagainya
untuk nambah-nambah biaya hidup mereka. Dan menurut beliau penghasilannya hanya 80.000 hasil parkir, hasil biaya parkir dan penjualan kopi seperti ini. Kita bisa bayangkan 80.000 untuk menghidupi 9 orang ini tentu sangat mustahil, apalagi untuk membiayai sekolah anak cucu beliau. Nah, oleh sebab itu kami sangat tentu berharap semoga ada para muhsinin yang tertarik untuk membantu biaya hidup dan kehidupan mereka, tentu terutama untuk biaya sekolah anak-anak atau cucu beliau ini. Assalamualaikum, nama saya Ricky Petrus Cornelius Kawengian. Saya dan adik-adik saya masih sekolah dan saya keluarga mualaf dan adik-adik saya juga mualaf. Terus saya kelas 10 SMK di SMK Harapan Bangsa. Untuk mudah-mudahan ada para muslimin yang tergerak hatinya untuk membantu saya dan adik-adik saya untuk membiayakan hidup saya dan sekolah saya.